Salam sejahtera, terima kasih untuk kesempatan ini. Saya Rio Benedicto Bire, seorang dosen dari jurusan pariwisata Politeknik Negeri Kupang, ingin mempresentasikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Adapun tujuan daripada presentasi ini adalah untuk memenuhi syarat mengikuti sertifikasi dosen pada tahun 2023. Mata kuliah yang ingin saya jadikan bahan presentasi pada kali ini adalah manajemen keuangan, salah satu mata kuliah yang saya bawakan pada semester ganjil maupun genap di jurusan pariwisata Politeknik Negeri Kupang. Kode mata kuliahnya adalah MKB 5242, berstatus wajib atau bersifat wajib bagi setiap mahasiswa, memiliki bobot 2 SKS dan tidak memiliki mata kuliah prasyarat. Deskripsi mata kuliah manajemen keuangan. Jadi mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang konsep maupun teori fundamental dalam proses manajemen keuangan, terutama yang berkaitan dengan keputusan investasi, pendanaan, dan kebijakan dividen. Kuliah ini lebih ditekankan pemahaman tentang konsep dan metode dasar proses pembuatan keputusan daripada analisis dan teknis manajemen keuangan yang mendalam. Kemudian ada kemampuan yang diharapkan atau CPMK daripada mata kuliah ini yang terbagi menjadi C1, C2, dan C3 antara lain. Mahasiswa mampu menjelaskan tujuan dan peranan manajemen keuangan, mampu menjelaskan jenis-jenis pengukuran dan laporan keuangan, mampu menjelaskan jenis-jenis laporan keuangan, mampu menjelaskan konsep nilai waktu uang, mampu menjelaskan konsep pasar saham, mampu mengaplikasikan perhitungan penilaian saham dan obligasi, mampu menjelaskan dan mengaplikasikan perhitungan biaya modal, dan yang terakhir mampu menjelaskan konsep dan mengaplikasikan perhitungan sederhana manajemen persediaan. Terdapat 10 topik pembelajaran yang terbagi di dalam 16 kali pertemuan ditambah dengan 1 ujian tengah semester dan 1 kali ujian akhir semester. Topik pembelajaran antara lain adalah tujuan dan fungsi manajemen keuangan, unsur laporan keuangan, nilai waktu uang, present value, penilaian saham, penilaian obligasi, biaya modal, kemudian analisis laporan keuangan yang terbagi dalam 2 sesi, dan yang terakhir ada manajemen persediaan. Terkait metode pembelajaran, kelas kita dilaksanakan secara luring ataupun tatap muka, di mana kita juga dapat menggunakan grup WhatsApp maupun email sebagai platform korespondensi antar dosen dan mahasiswa maupun antar mahasiswa sendiri. Kelas-kelas kita diusahakan selalu bersifat interaktif, di mana ada diskusi dua arah antara dosen dan mahasiswa, di mana mahasiswa selalu diajak berpendapat dan berpikir kritis. Kita juga menggunakan simulasi, contohnya simulasi dalam penilaian saham maupun penilaian obligasi. Dan inti daripada metode pembelajaran manajemen keuangan yang saya bawakan adalah bahwa mahasiswa itu menjadi pusat daripada pembelajaran itu sendiri. Student-centered learning, di mana tidak semata-mata dosen yang mentransfer knowledge kepada mahasiswa, tapi mahasiswa itu bertanggung jawab dan menjadi pusat daripada pembelajaran itu sendiri. Oke, berikut adalah cuplikan daripada pengajaran saya di kelas manajemen keuangan. Oke, adik-adik, terima kasih sudah hadir di pertemuan kita hari ini. Ada yang ingat apa yang kita sudah bahas pada pertemuan kita minggu lalu? Apa ya? Kita berbicara sedikit mengenai saham dan juga pasar saham. Oke, hari ini kita akan maju sedikit dari materi kita minggu lalu saham dan pasar saham. Kita masuk sedikit ke harga dan penilaian saham. Ada yang ingat saham itu apa? Lihat. Suatu surat berharga atau bukti kepemilikan. Contohnya pada zaman sekarang itu adalah surat elektronik. Oke, surat berharga, bukti kepemilikan perusahaan. Dengan seorang investor membeli saham, artinya investor tersebut mempunyai saham, dia menjadi pemilik. Selain pemilik saham, menjadi pemilik dari perusahaan. Dan selain itu dia juga mendapatkan hak-hak tertentu. Ada yang ingat hak-hak apa saja yang bisa didapat? Hak suara, hak dividen, membeli saham baru, Hak terhadap aset ketika perusahaan mengalami, dan juga yang terakhir hak terhadap aset ketika perusahaan itu mengalami likuidasi. Oke, bagus. Ternyata saham itu adik-adik itu bisa dinilai. Di video kita minggu lalu itu sempat dipaparkan bagaimana saham tersebut dijual ke mana? Dijual ke mana? Ke pasar, ya toh? Pasar yang adalah masyarakat.
Kemudian yang tentukan harga tersebut adalah ya, investor atau masyarakat itu sendiri. Hari ini kita akan melihat sebenarnya bagaimana nilai-nilai itu terbentuk. Oke, mari kita lihat. Pertama, perusahaan go public. Perusahaan go public itu adalah jenis perusahaan yang kita sudah lihat di video minggu lalu. Contoh perusahaan yang go public yang ditampilkan pada video minggu lalu itu adalah perusahaan, ada yang ingat ya, Campina. Perusahaan Campina. Perusahaan Campina menjual aset-aset, menjual sahamnya ke publik. Apa gunanya? Apa gunanya suatu perusahaan menjual sahamnya ke publik? Untuk apa sebenarnya? Ya, benar sekali, menambah modal. Modal tersebut kemudian akan digunakan untuk mengembangkan perusahaan ya. Contoh seperti hotel punyanya si Bobby kali lalu, hotelnya si Bobby, dia menjual bagian dari sahamnya untuk dapat membangun unit-unit hotel lagi di tempat lain, mengembangkan lagi bisnisnya. Jadi itu adalah tujuan utama suatu perusahaan menjual dia punya saham untuk mengembangkan dia punya bisnis. Oke, kita lanjut ke konsep berikut. Nilai perusahaan. Nilai suatu hotel itu tercermin oleh nilai atau harga saham di pasar. Jadi ada satu konsep yang kita pelajari hari ini, nilai perusahaan. Nilai perusahaan itu dilambangkan atau direfleksikan oleh harga saham yang ada di pasar. Nilai saham adalah refleksi penilaian publik atas kinerja perusahaan. Jadi kalau suatu perusahaan itu cenderung kinerjanya semakin bagus, kira-kira dia punya harga saham naik atau turun? Naik. Biasanya naik. Di lain sisi, kalau misalnya suatu perusahaan, masyarakat menilai kalau dia sudah mulai menurun kinerjanya, maka harga saham tersebut juga pasti akan turun juga. Oke. Kemudian kita bisa cek, siapa saja bisa cek harga saham. Kalau adik-adik yang ada pegang HP sekarang boleh buka Google dan coba cari harga saham untuk salah satu hotel SHID yang adalah Hotel Shahid. Di googling saja harga saham Hotel Shahid. Begitu saja di Google, harga saham Hotel Shahid. Di situ akan keluar harga saham terbaru per hari ini. Berapa? Ini adalah screenshot saya tadi. Ini berapa? 2.120 rupiah. Ini punya harga saham. Harga per lembar, ya per lembar. Tapi ingat, kita tidak bisa beli satu lembar saham toh. Adik-adik, kalau di video kali lalu kita harus membeli dalam lot. Satu lot itu isinya ratusan saham, itu ratusan lembar saham. Jadi, tapi satu lembar saham itu dinilai 2.120. Sudah naik lagi ya. Ya, bayangkan ini real time adik-adik. Jadi kalau misalnya di search di Google, pagi ini harganya bisa beda dengan malam. Kalau misalnya orang-orang menilai bahwa Shahid ini prospeknya akan bagus, bisa saja minggu depan harganya naik terus. Ini harga dalam real time. Ada yang bilang barusan sudah 2.140, artinya dia naik. Bisa saja malam adik-adik cek dia 3.000, siapa kita? Itu kan berdasarkan penilaian publik atas kinerja perusahaan. Ini bukti bahwa harga saham itu dapat berubah-ubah tergantung persepsi masyarakat. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Silakan Kak. Harga saham itu setiap tahunnya pasti berubah. Mungkin faktor-faktor apa yang mempengaruhi sehingga dia tuh berubah? Oke, terima kasih pertanyaannya. Ini sekilas sebenarnya kita sudah temukan di video Campina kita kali lalu. Ada yang ingat? Ada yang bisa membantu? Penilaian masyarakat terhadap perusahaan tersebut. Contoh, faktor ekonomi. Ketika atau misalnya faktor budaya dan sosial di luar. Misalnya ketika COVID terjadi 2 tahun yang lalu, terus orang melihat perusahaan hotel, kira-kira prospek hotel setelah terjadinya COVID ini bagaimana? Bagus atau tidak? Pasti menurun. Orang tahu bahwa tidak ada kegiatan pariwisata yang terjadi waktu itu. Jadi kira-kira waktu itu orang pasti akan menilai bahwa saham-saham hotel ini akan anjlok. Jadi ada banyak sekali faktor Nona. Jadi bukan hanya penilaian dari satu segi, ada banyak faktor sosial, budaya dan lain-lain. Seperti yang sudah saya contohkan juga minggu lalu, ketika ada figur yang memimpin perusahaan ini, tergantung ada berita apa tentang figur tersebut, itu juga bisa mempengaruhi seseorang, mempengaruhi harga saham.
Seperti juga produk-produk kecantikan yang juga kita contohkan di kali lalu, itu produk kosmetik. Ya, lagi menjadi tren sejak tahun 2000-an, dan sepertinya ke depan orang-orang kaula muda, generasi Z pastinya akan selalu berinvestasi, selalu membeli produk-produk kecantikan. Lanjut ya? Oke, sekarang kita demonstrasi sedikit. Hari ini tidak ada video, tapi demonstrasi sedikit. Saya akan mendemonstrasikan bagaimana harga saham itu terbentuk di pasar. Bukan hanya harga saham, harga apapun, barang apapun itu bisa terbentuk di pasar. Apa yang ditampilkan di sini? Baterainya tahan lama. Biasanya berapa lama dia? Bisa berhari-hari. Sinyal selalu stabil. Apalagi? Ya, dan jatuh di dalam air selama 5 menit, kemudian diangkat juga masih jadi secara sempurna. Apalagi yang diketahui informasi tentang HP ini? Suara besar. Oke, suara deringnya bisa besar sekali. Berkaitan dengan aplikasi? Oh ya, dia memiliki apa ya, center dalam bahasa Indonesia ya? Center itu bahasa Indonesia kah, Desandi? Oke. Berkaitan dengan aplikasi? Dia hanya bisa permainan apa? Semua tahu ya? Semua tahu. Bisa Facebook atau tidak? Tidak bisa Facebook, tidak bisa Instagram dan lain-lain. Nah, ini adik-adik semua nih tahu, publik nih tahu. Sehingga kalau barang tersebut ada, bisa tawarkan harganya. Karena saya butuh 10 orang di sini untuk menawar barang ini. Saya yang jual. Angkat tangan siapa yang mau bermain? 10 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pas 10 orang. Oke, dipikirkan sejenak. Mending adik-adik bisa tulis di kertas harga berapa yang ditawarkan, kemudian diangkat supaya saya bisa tulis di papan harga-harga yang adik-adik tawarkan untuk produk ini. Ini demonstrasi bagaimana harga saham terbentuk di pasar. Dia 100.000, 1 juta, 100.000. 200.000, 1.500.000, oke. 150 Pak. 150, oke. 150 juga. Kemudian 3 juta Pak. 400.000, 350.000, 500.000, 95.000, oke. Natalia, 150, 370, oke. Dan sekali 376 gitu. Oke, 370.000. Ini adalah penawaran daripada publik. Harga ini akan terbentuk daripada penawaran daripada publik. Minta satu orang ini, Jorge bisa tolong urutkan ini nomor dari yang terkecil sampai terbesar. Minta tolong dari yang terkecil ya, jadi tulis dari kiri ke kanan, dari yang paling kecil 95.000 nanti sampai 3 juta di sini. Satu saja. Menurut sama. Oh ya, menurun juga tidak apa-apa, tidak mas. Lebih baik mendatar saja. Lebih baik mendatar saja karena dari sini, dari sini. Ada 95.000.
Sudah? Terima kasih Kakak Jorge, silakan duduk. Oke, adik-adik, yang ditampilkan di papan tulis ini adalah harga-harga yang ditawarkan oleh publik akan suatu barang, produk yang ditawarkan. Oke. Dari begini banyak harga, nanti akan muncul satu saja. Seperti tadi yang dilihat di Google itu harga saham Hotel Sahid 2120. Nah, bagaimana kita bisa menentukan harga daripada begini banyak tawaran yang ada? Ada yang memiliki ide? Ambil angka harga di tengah, pertengahan jadi seimbang. Angka yang di tengah, oke, bagus. Ada lain lagi barangkali? Disuruh ke? Angka yang paling terbanyak. Angka yang terbanyak, oke. Sesuaikan dengan harga pasar. Ini yang pasar tawarkan ini. Jadi kalau kita mau sesuaikan ya, sekarang kita kerjakan. Oke. Ada yang bilang ambil nilai yang di tengah, ada yang bilang yang muncul terbanyak. Sesuaikan dengan kualitas produk. Sesuaikan juga dengan kualitas produk, itu artinya kita sendiri juga menilai. Akan tetapi kalau masyarakat menilai itu, kita tidak ada campur tangan lagi ke situ. Yang Natalia bilang tadi itu apa? Ingat statistika, matematika, nilai tengah itu apa? Median, Pak. Kalau yang Yusrugel bilang tadi adalah Nilai terbanyak. yang modus, Yusrugel modus. Oke, Yusrugel modus. Kalau lihat median. Oke, adik-adik, yang biasanya digunakan adalah median, nilai tengah yang biasanya digunakan untuk hal-hal seperti ini. Oke, sekarang kita tentukan di median berapa? Ada 10 kan? Ada 12. 12 ya? Tadi saya minta 10, titip 12 orang yang oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, 12. Ada 12 angka. Kalau begitu angka tengahnya yang mana? 370. Ada 2, Pak. 2 angka tengah, yang mana dan mana? 350 dan 370. Inikah yang ada di tengah? Kemudian harus membentuk satu saja harga. 360. Kedua nilai ini kita bagi 2 atau kita rata-ratakan. Oke, 350 ditambah 370, kemudian dibagi 2 hasilnya berapa? 36. Kita sudah memecahkan harga daripada HP Nokia ini. Begitulah mekanisme yang terjadi di pasar. Pasar saham, bahkan bukan hanya pasar saham, segala macam produk yang ada di luar sana juga biasanya terbentuk daripada mekanisme seperti ini. Penawaran masyarakat, biasa selalu akan ada masyarakat yang anggap ini barang terlalu rendah. Siapa tadi yang 95? Oke, 95. Karena mungkin tidak berguna bagi kakak ya. Mungkin tidak begitu berguna ya. Tapi yang menilai 3 juta itu kenapa? Yang 3 juta siapa tadi? Kakak, Ignas. Kenapa bisa menilai sampai 3 juta? Karena sering nonton YouTube review HP dong sering beli barang antik gitu. Oke, jadi Ignas menilai ini sebagai barang yang antik. Oke, bagus. Nah, ini adalah penilaian masyarakat. Akan tetapi selalu akan ada masyarakat yang lebih realistis lagi. Jadi yang di ujung-ujung itu biasanya yang agak ekstrim menilai sesuatu, akan tetapi yang sesungguhnya itu sudah terrefleksi di sini. 360.000 adalah harga yang paling adil untuk HP seperti ini. Kita membuktikan apakah harga-harga yang ditawarkan oleh bukan harganya dia, harga yang ditawarkan oleh masyarakat ini benar atau tidak. Kita akan membuktikan ada 2 macam harga, ada harga pasar atau nilai pasar dan harga atau nilai intrinsik. Saya minta 10 orang untuk menebak tinggi atau berat. Oh, ini tebak tinggi daripada Desandi. 10 orang. 10 orang. Tinggi badan 10 orang. Desandi nanti tolong untuk tulis. Oke, orang yang tulis saja dulu kecil, nanti kita urutkan seperti yang tadi ya, Desandi ya. Supaya kita bisa. Oke, 161. 165. Kakak Nona? 70.
170 deh Sandi, 170 dari sini. Ada 170 lain lagi. Alda? Alda bilang 162. Siapa lagi yang mau? Angel? 160. 162. Putu 3 lagi, Lia. 160. 155. Ya, terakhir biar kakak di depan semua. 164. Oke, adalah harga-harga yang ditawarkan oleh masyarakat, ditawarkan publik, menilai tinggi badan daripada teman kita Desandi. Saya minta Desandi untuk urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dari 155. Dua kali. Ya. Kemudian mana lagi? 170 2 kali. 165. Sudah, jadi tinggal hapus saja. Mau hapus ini sudah. Lanjut lagi sih. Oke. Oke. Langsung tulis 170 2 kali. Ya. Pas kah 10 kah? 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya, pas 10 itu. Oke. Terima kasih Desandi. Tetap berdiri di situ karena masih akan ada penilaian lagi. Jadi berdasarkan pasar ya, yang terbentuk adalah tinggi berapa? Mana nilai tengahnya, mediannya? 2 kali kah? 162 ini kah? Oke. 2 kali, jadi kalau rata-rata juga tetap 162 cm. Pasar telah menilai bahwa tinggi badan atau harga daripada suatu produk ini 162. Akan tetapi harga pasar ini kadang tidak selalu mencerminkan yang sebenarnya. Ini dia demonstrasi pasar efisien. Kakak Desandi ternyata telah mengukur tinggi badannya waktu bermain futsal kemarin. Berapa tinggi badanmu sebenarnya? 160 cm. Oke. Ini demonstrasi bahwa terima kasih Desandi, boleh silakan dulu. Oke. Ini demonstrasi bahwa harga pasar itu memang ada, adil, karena memang pasarlah yang menilai. Akan tetapi selalu akan bisa ada perhitungan di belakang tersebut yang menilai apakah benar harga tersebut seperti itu atau tidak. Jadi 162 dan 160 mana yang harga pasar? 162. Kemudian harga intrinsik yang mana? 160. Oke. Seperti itu. Coba kita kerjakan. Nilai sekarang adalah hitungan nilai intrinsik untuk nilai pasar ya. Nilai intrinsik saham jika nilai dividen sekarang adalah 1000, dividen sekarang itu D0 atau D ya. Pertumbuhan dividen adalah 2%, G. Pertumbuhan dividen adalah 5%, yang lagi besar 2% adalah R. Serta tingkat pengembalian yang diharapkan sebesar berdasarkan rumus pada slide ini adalah R. Betul sekali, pertandingan R. Berdasarkan rumus pada slide kita sebelumnya, saya minta kalian untuk coba menghitung harga intrinsik P0 topi ya, atau harga intrinsik atau nilai intrinsik saham.
Bisa rekam teman-teman yang lagi kerja. Bisa. Alas. Ya. Ini satu ditambah 5%. Ya, betul. Kali 1000. Ya, di dalam kurung dikerjakan dulu. Ya, kan ya. Kali baru dikali 1000. Ya, betul. 20% per 5%. Ya. Salah. Ini kan persen dibawa ke dulu ke angka biasa. Saya lihat 7.000. Tujuh 7.000 hasilnya? Mana yang 0,2? Iya, 0,20 sama. Saya 0,2, 0,20 sama. Adik-adik. Terima kasih, beri tepuk tangan untuk Febri. Oke, adik-adik, demikian. Sesimpel itu saja adik-adik. Jadi kalau untuk kita mengetahui nilai intrinsik saham, kita bisa mengetahuinya dengan memperkirakan pertumbuhan dividen, kemudian kita tahu dividen periode sekarang berapa, dan kemudian kita tahu tingkat pengembaliannya berapa. Kita bisa mencakar untuk mendapatkan nilai intrinsik saham. Oke adik-adik, ini tidak sulit saya rasa, ini mungkin hanya belum panas saja, ada kekeliruan mungkin belum panas. Nanti baru saya kasih satu soal lagi untuk dicoba. Akan tetapi semua perhatian dulu ke depan, semua perhatian dulu. Nilai intrinsik saham yang kita dapat adalah 7.000. Intrinsik 7.000. Selain nilai intrinsik tadi kita belajar tentang nilai apa? Nilai pasar. Seandainya hasil penawaran masyarakat itu adalah misalnya 6.500. Jadi yang tertera di Google misalnya harga saham daripada hotel A adalah 6.500. Kita sebagai pakar manajemen keuangan tahu cara menghitung, kita tahu bahwa sebenarnya ini nilainya 7.000. Apa yang kita lakukan? Beli saham atau tidak? Beli dong. Beli karena kita tahu sebenarnya nilainya itu ini. Tetapi yang terjual itu yang ditahu 6.500. Kita beli. Karena ini memberi sinyal bahwa ke depan ini bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi lagi. Sebaliknya, kalau misalnya kita hitung dia 7.000, tetapi ternyata harga pasar misalnya 8.000. Apa yang kita lakukan? Tidak beli saham tersebut. Bahkan kalau misalnya kita sudah miliki ini saham, lebih baik kita jual dong. Kita jual ya, Pak Yisrugal kita jual ya. Karena dia punya harga tuh yang itu 8.000, tapi sebenarnya tuh kita tahu bahwa sebenarnya itu hanya 7.000 saja. Sebaiknya kita jual.